Baik, kita bertemu lagi di mata kuliah Administrasi Polis untuk perubahan Polis Minor dan Mayor bagian 1. Sebelum kita masuk ke perubahan Polis Minor dan Mayor, sebelumnya kita perlu memahami apa itu polis dan bagaimana penerbitannya sebelum kita mengetahui perubahan-perubahan apa saja yang terjadi pada polis, baik perubahan polis minor maupun mayor. Untuk topik bahasan kita kali ini, yang pertama pendahuluan, yang kedua pengoperasian perusahaan asuransi, yang ketiga penerbitan proposal penawaran, dan yang terakhir adalah penerbitan polis. Baik, kita masuk ke pendahuluan. Polis adalah kontrak penutupan yang merupakan bukti tertulis asuransi antara pemegang polis dengan penanggung atau asuradur, di mana penanggung dengan menerima sejumlah premi mengikat diri untuk menggantikan kerugian yang timbul atas objek yang dipertanggungkan sesuai yang tercantum dalam polis asuransi. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasurasian. Nah, kalau kita bahas kontrak dan asuransi, kontrak atau perjanjian merupakan suatu persetujuan yang mengikat secara hukum antara dua pihak atau lebih dan suatu perjanjian yang dapat dipaksakan secara hukum. Ada beberapa syarat terkait kontrak, syarat umum dan syarat sah. Nanti bisa dibaca ya. Kemudian untuk syarat sahnya ada 4 hal, yaitu sepakat mereka yang mengikat dirinya, kemudian cakap untuk membuat suatu perjanjian. Cakap ini bukan di bawah umur ataupun orang yang memiliki gangguan kesehatan mental seperti itu. Itu yang dimasukkan cakap. Kemudian mengenai suatu hal yang tertentu dan suatu sebab yang halal. Jadi bukan perjanjian untuk kriminalitas seperti itu, tidak bisa. Baik, ini adalah istilah-istilah untuk menjelaskan status hukum dari kontrak. Nanti bisa dibaca sendiri. Yang ingin saya bahas adalah tipe kontrak asuransi ya. Ada 4. Kontrak formal versus informal, kontrak bilateral versus unilateral, kontrak komutatif versus aleatori, kontrak bargaining versus adhesi. Yang di merah-merah itu adalah kontrak asuransi. Jadi ini adalah ciri khas kontrak asuransi. Ada 4 ini ya. Untuk definisinya, nanti silahkan dibaca di sini. Oke. Ini tadi yang bilateral kontrak dan unilateral kontrak, kemudian komutatif kontrak dan aleatori juga. Ini tadi bargaining kontrak dan kontrak of adhesion. Nah, kemudian kita akan bahas lagi. Selanjutnya adalah pengoperasian perusahaan asuransi. Ada bermacam fungsi terkait dengan penerbitan, pelayanan, dan perpanjangan polis, baik polis kumpulan maupun polis perorangan. Nah, fungsi-fungsi tersebut penting dalam menunjang operasional perusahaan asuransi. Bagaimana dan di mana suatu perusahaan asuransi menjalankan fungsi-fungsi ini dapat bervariasi tergantung pada besar dan struktur organisasi perusahaan itu sendiri. Agar administrasi asuransi kesehatan dapat berjalan dengan baik, dibutuhkan upaya-upaya yang berkesinambungan dan kerjasama yang baik antara agent atau sales force di lapangan dengan petugas di kantor pusat atau back office. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam menjaga kelancaran proses administrasi adalah kerjasama dari pemegang polis atau policy holder. Pemegang polis harus mengetahui secara rinci administrasi setiap produk asuransi kumpulan maupun perorangan. Untuk itu, pemaparan yang lengkap terhadap manfaat apa yang akan diperoleh oleh pemegang polis harus dapat dilaksanakan oleh agent atau sales force. Kewajiban-kewajiban pemegang polis juga harus dijelaskan secara lengkap sebelum pertanggungan dimulai. Ini adalah contoh bidang-bidang fungsional khas dalam perusahaan asuransi. Ini saya ambil dari Aksa Mandiri ya. Ada untuk fungsi marketing, ada IT, akunting, investasi. Ini terlibat dalam berbagai aspek pada pengembangan, penentuan tarif, distribusi, dan promosi produk asuransi. Kemudian untuk bagian aktuaria ada underwriting, customer service, administrasi klaim, dan annuity benefit administration. Di sini memastikan bahwa perusahaan itu beroperasi atas dasar keuangan yang sehat, serta membantu penentuan tarif dan pengembangan produk. Di luar ini ada HR, Human Resource, ini yang mengelola segala hal yang berkaitan dengan karyawan perusahaan. Ada legal, mewakili perusahaan dalam segala urusan hukum dan membuat konsep polis dan kontrak-kontrak lain. Serta compliance, memastikan bahwa
pengoperasian perusahaan sesuai dengan peraturan. Oke, sekarang kita masuk ke bahasan selanjutnya adalah penerbitan proposal penawaran. Pada saat kegiatan penjualan, armada penjualan akan mencari informasi seluas mungkin dari calon pemegang polis ya, dari mulai produk yang diinginkan hingga jumlah calon peserta atau member yang akan diikutsertakan dalam program penjaminan. Tentunya informasi selengkap ini diperlukan pada produk asuransi kumpulan maupun asuransi perorangan. Nah, pada saat kegiatan penjualan ini, agent akan pada asuransi kumpulan untuk data yang diperlukan untuk membuat sebuah proposal penawaran, yaitu data produk yang dipilih oleh calon pemegang polis, kemudian tipe proteksi atau cakupan atau coverage, kemudian jenis manfaat, kemudian data lengkap perihal calon pemegang polis. Untuk yang asuransi kumpulan, seperti contohnya nama perusahaan atau badan atau organisasi ya, kemudian alamat lengkap perusahaan, akte pendirian perusahaan, SIUP, NPWP, sumber dana perusahaan, jenis kepemilikan perusahaan, bidang usaha, kemudian pejabat penghubung atau kontak person dan jabatannya, serta jumlah karyawan. Itu untuk kegiatan penjualan di asuransi kumpulan, data-data yang diperlukan. Sedangkan untuk di asuransi perorangan, menggunakan SPA ya, atau surat pengajuan asuransi. Kemudian, setelah data tersebut diterima oleh petugas penjualan atau agent, langkah selanjutnya adalah menyerahkan data tersebut ke petugas bagian penerbitan proposal. Di berbagai perusahaan asuransi kesehatan, bagian proposal ini terintegrasi dengan bagian underwriting. Jadi setelah data diterima, proses underwriting dapat dilakukan. Nah, untuk di kumpulan, proses underwriting ini akan menghasilkan nilai premi yang selanjutnya dengan seluruh informasi di muka akan dituangkan dalam suatu proposal penawaran. Tapi yang perlu diingat bahwa jumlah peserta dan nilai premi yang tertera dalam proposal penawaran asuransi kumpulan yang diajukan masih bersifat indikatif. Walaupun bervariasi antara satu asuradur dengan asuradur lainnya, masa berlaku sebuah proposal penawaran biasanya adalah 3 bulan, di mana masa berlaku ini pun harus tertera jelas dalam proposal penawaran tersebut. Jika telah melewati masa berlakunya, proses underwriting dan perhitungan premi harus diulang kembali dengan menggunakan data terbaru. Sebelum calon pemegang polis memberikan keputusannya apakah akan menerima atau tidak proposal yang diajukan oleh asuradur, biasanya calon pemegang polis terlebih dahulu mengkomunikasikan perihal produk, proteksi atau cakupan, manfaat yang akan diperoleh dan lain sebagainya kepada karyawan mereka. Jadi mereka melakukan sosialisasi dulu. Seringkali keputusan diambil oleh sebuah tim di mana wakil karyawan juga diikut sertakan. Kemudian, jika calon pemegang polis telah menyetujui proposal yang ditawarkan, maka langkah selanjutnya adalah calon pemegang polis kumpulan harus melengkapi atau mengajukan sebuah formulir yang biasa disebut sebagai surat permohonan asuransi. Surat permohonan asuransi ini memuat data-data yang saya sebutkan di depan tadi ya, yang produk yang dipilih, kemudian tipe proteksi apa, jenis manfaat, data lengkapnya apa, seperti itu. Khusus untuk asuransi kesehatan perorangan, pembuatan proposal ini jauh lebih sederhana ya. Perbedaannya adalah sesuai dengan hasil underwriting dan atau besarnya pertanggungan yang diajukan, pemeriksaan kesehatan kerap kali diperlukan. Ini untuk yang perorangan. Nah, hasil pemeriksaan kesehatan ini dapat berujung dengan keputusan menolak ajuan pertanggungan, kemudian menerima ajuan pertanggungan tanpa syarat, atau menerima dengan dikenakannya premi tambahan. Seperti itu. Untuk penerbitan polis, baik untuk asuransi kumpulan maupun perorangan, dimulai dengan proses pelengkapan atau pengajuan surat permohonan asuransi oleh calon pemegang polis. Pada asuransi kumpulan, sebelum polis diterbitkan, terlebih dahulu harus dilakukan beberapa hal. Tahap ini dikenal sebagai tahap pra-penerbitan atau pre-issuance. Dalam tahap pre-issuance ini, setelah mendapatkan SPA, petugas penjualan atau agent harus mengisi surat atau formulir instruksi penutupan
atau closing instruction untuk kasus tersebut. Biasanya informasi yang terdapat dalam surat atau formulir instruksi penutupan terdapat beberapa hal sebagai berikut, yaitu data kelengkapan dokumen, yang biasanya adalah SPA asli, instruksi penutupan, tagihan deposit premi, untuk asuransi kumpulan ya, bukti pembayaran, tabel perhitungan premi, tabel manfaat, serta data peserta. Selanjutnya, dalam instruksi penutupan harus dilampirkan data pemegang polis, manfaat, syarat-syarat yang dapat dipertanggungan atau eligibilitas, premi, serta jalur pemasaran, termasuk di dalamnya berapa besar komisi dan kepada siapa komisi dibayarkan. Instruksi penutupan ini harus ditandatangani oleh petugas penjualan yang berhasil mendapatkan kasus tersebut atau bisa closing ya. Atasan dari petugas penjualan yang bersangkutan serta perantara, baik broker maupun agen lainnya jika ada. Jika seluruh dokumen sebagaimana yang tertera pada instruksi penutupan sudah lengkap, barulah bagian penerbitan polis akan menerbitkan polis sesuai dengan ketentuan yang ada dalam proposal yang telah disetujui. Untuk penerbitan proposal penawaran asuransi perorangan, pada asuransi kesehatan perorangan dikarenakan produk dan manfaatnya relatif lebih standar, proses penerbitan polis lebih ringkas dibandingkan proses penerbitan polis untuk asuransi kesehatan kumpulan. Sebagaimana dengan asuransi kumpulan, proses penerbitan polis perorangan juga dimulai dengan pengajuan surat permohonan asuransi. Isi surat tersebut juga tidak jauh berbeda dengan SPA untuk asuransi kumpulan. Perbedaan yang mendasar terletak pada pembayaran premi. Jika pada asuransi kesehatan kumpulan, calon pemegang polis hanya diwajibkan membayar deposit premi terlebih dahulu sekian persen dari total premi. Tapi pada asuransi kesehatan perorangan, premi harus dibayarkan secara penuh sebelum polis diterbitkan. Setelah menerima SPA dan bukti pembayaran premi, barulah proses underwriting dilakukan. Berdasarkan keterangan yang ditulis dalam SPA dan atau besarnya tanggungan yang diajukan, seorang calon pemegang polis dan atau tanggungan lainnya dapat diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu. Nah, hasil pemeriksaan kesehatan ini dapat berakhir pada diterima atau ditolaknya pengajuan pertanggungan asuransi kesehatan yang bersangkutan dan bahkan diterima dengan catatan. Yang dimaksud dengan catatan di sini dapat berarti adanya penambahan premi atau adanya exclusion, pengecualian penyakit dalam masa pertanggungan. Nah, kemudian apabila disetujui pengajuan pertanggungan asuransi tersebut, barulah polis diterbitkan. Beberapa penanggung atau asuransi juga menerbitkan sertifikat atau kartu peserta dan atau buku panduan kepesertaan untuk setiap peserta yang dikirimkan langsung ke alamat pemegang polis. Nah, untuk topik kali ini saya cukupkan sampai di sini. Insya Allah di topik selanjutnya kita akan mempelajari administrasi polis untuk perubahan polis minor dan mayor. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.